lagi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid-darain. Ma nafa'a al-qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maidana fiqratin. Ini kita membahas Al-Hikam yang nomor 12 tentang berujlah, yang artinya tidak ada satu kemanfaatan di dalam hati yang lebih bermanfaat melebihi daripada berujlah, kemudian berpikir, bertafakur. Jadi berujlah menyendiri, kemudian sambil berpikir. Ujlah ini arti kata menyendiri, menjauhi daripada keramaian, menjauhi daripada pergaulan, menjauhi daripada kesibukan, berkhalwat. Nah, khalwat itu kan artinya seorangan, itu khalwat, menyepi, menyendiri, berkhalwat. Nah, sama aja tuh berujlah. Karena setiap daripada setiap tarikat, apalagi tarikat Samaniyah, itu ada 4 perkara yang harus dipelajari bagi orang yang menempuh perjalanan rohani. Yang pertama adalah berujlah ataupun halwat. Yang kedua yaitu berdiam. Yang ketiga kada berguringan. Yang keempat adalah puasa. Nah, tetapi ini adalah tarikat itu ibaratnya meluangkan waktu. Biasanya ada, kalau tarikat Naqsabandiyah itu pertama kali masuk ke tempat khalwat itu 13 hari. Kalau bagi-bagi nang terdahulu maksudnya sudah pengalaman menjalaninya 40 hari sampai 4 bulan dan sampai bertahun-tahun. Jadi makannya dikurangi, dijaga, kemudian pandiran kada bepandir, atau apalagi membawa HP kan, bahalwat membawa HP lah. Itu semuanya lain, berkhalwat ngarannya. Nah, jadi berkhalwat itu arti kata inya tuh merenungakan. Ada pun yang direnungkan ini macam-macam kita. Ada yang direnungkan tentang nikmat Allah Ta'ala, ada yang direnungkan adalah sifat Allah Ta'ala, ada yang direnungkan asma Allah Ta'ala, ada yang direnungkan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ujah Syekh Junid Al-Baghdadi yang paling utama adalah bertafakur, berkhalwat. Itu yang dipikirkan adalah bertauhid. Jadi bertauhid, ditauhidkan diri kita. Nah, kalau kita jalurnya ada mentauhidkan Nur Muhammad dalam badan kita. Itu aja. Jadi amaliyahnya kada terlalu banyak. Mungkin memegang tasbih atau memegang amaliyah itu ketika pemulanya aja, mukaddimahnya aja. Tapi habis itu sebentar akan dilepas.
Karena yang diutamakan adalah berpikir, bertafakur. Nah di situ. Itu namanya orang berkhalwat. Nah, sampai menghasilkan kemanfaatan. Ketika berkhalwat itu ada manfaatnya, yaitu dapat ilmu. Dapat ilmu. Ilmunya itu yaitu ilmu nengarnya ilmu laduni. Nah, di situ juga ada ketenangan hati. Hati itu akan nyaman dan tenang. Nah, kemudian jadi ketika orang berkhalwat itu kalau bisa jangan mencari kabar lawan orang. Hendak tahu misalnya keadaan di rumah betakun, itu namanya mengganggu dalam berkhalwat. Karena banyak bersoal, akhirnya jadi terganggu dalam hatinya. Karena kalau orang berkhalwat itu sudah meninggalkan, sudah tuntung dah, ditundungkan sudah sebertaan. Nih bagi orang yang menumpuh lewat tarikat kan. Nah, kalau tarikat Naqsabandiyah ada, tarikat Qadariyah ada khalwatnya. Bagi orang yang pemula itu ada khalwatnya, itu tujuan adalah membersihkan diri, penenang diri. Karena orang berkhalwat itu tujuannya adalah mengobati hati, kemudian bertafakur tujuannya adalah menjaga papantang. Jadi dua tersebut harus berimbang. Yang sebutnya mau bati, yang sebutnya lagi menjaga papantang. Jadi kadakawa baubat saja papantang dilanggar. Ada juga kawa kalau pepantangnya aja tetapi kada diobati. Jadi dua-duanya nih harus dipakai ketika berkhalwat. Yang pertama adalah berkhalwat menyepikan daripada orang, yang kedua adalah tafakur. Nah, di sini tafakur lain amaliyah. Karena di sini langsung kalau bisa tuh bertemu, memandang dan melihat dan merasa bahwa kita tuh sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tujuan daripada berkhalwat adalah menghilangkan daripada sifat kerusakan. Nah, ini ada dikatakan dalam satu riwayat, wa yasunu sam'ahu 'anil as-saghai ila arahi fil baladi wa ma istamalat 'alaihi min al-ahwali allati jaqarnaha waliyar hasaha ala alla yaghshahu fi khalwatihi wa ajlatihi man sa'nuhu atatallu li jalika al-bahsa anhu walijtaniba sahbata man lam yatawarra'a fi mantiqatihi wala yasbutu lisanahu 'anil irtirsali fi daqail ghibati wal waqi'ah wat ta'ridi bit ta'ni 'alan nas wal qadhi fihim fa inna jalika mimma yaqdus safal qalbi wa yu'addi ila irtikabi masyahatir rabbi. Kenapa jadi orang tuh disuruh berkhalwat? Karena terlalu banyak bergaul itu masuk ke dalam hati sifat yang kada baik. Disebabkan gara-gara kita berkawan itu ada kabar-kabar nang kada baik, kemudian akhirnya timbulnya ghibah, penghinaan, kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, ini bab ujlah atau bab khalwat. Kena ada lagi bab ilmu. Bab ilmu ini kita harus berkawan. Nah, ulanglah. Ini tentang orang nang hendak berkhalwat. Sudah besi ilmu. Sudah banyak bergaul.
sudah banyak berguru, tapi hendak membersihkan hati ini. Nah, maka salah satunya adalah berkhalwat dan tafakur. Tapi kalau di bab ilmu kita harus bergaul, karena ilmu itu datangnya dari orang, dan ilmu itu datangnya daripada berguru, ataupun datangnya ilmu itu daripada mendengar kekawanan. Itu ilmu atau bergaul. Dan kita ini banyaknya dapat ilmu tuh gara-gara dari kawan ataupun gara-gara bergaul. Seperti kita bisa bahasa Banjar, kada guru kita orang Banjar. Gara-gara mendengar, gara-gara bergaul, akhirnya kita dapat ilmu. Nah, itu di bab ilmu kita. Penting kita doa ibaratnya, kalau kita belum ada besi ilmu, jangan berkhalwat dulu. Karena yang datang adalah lain pertolongan, lain hidayah, lain ilham, tetapi adalah was-was daripada syaitan. Dan ketika kita berkhalwat ini, itu ada ijazahnya dari perguruan kita, apa yang hendak dihalwatakan gitu. Karena kadakawa konsentrasi penuh kalau kada kita menyorang, dijauhkan keramaian, dijauhkan dari anak bini. Ini pun tergantung waktunya, hendak beberapa masabian terserah aja. Amun mampu, ibaratnya dalam berkhalwat ini, kalau ada sudah tuntung gawian, misalnya berkhalwat sehari 1,5 jam kah di rumah, diambil ibaratnya imbah kita begawe itu tuntung sudah, tanggung jawab tuntung sudah, gawian kewajiban tuntung sudah, anak bini sudah makan kanyang sudah sepertaan, kada ibaratnya nang tanggung jawab nang asli nih, kada sudah tuntung. Nah, hanya kita memilih waktu. Mungkin kita bersalawatnya dulu pemanasan, hanya kita bertafakur, menjadikan diri kita tadi, namanya adalah musyahadah. Karenanya intinya dalam berkhalwat itu adalah musyahadah. Nah, ketika musyahadah itu nanti akan mendapatkan buah. Buahnya apa jauh lama? Yaitu ada kira dipahamakan daripada yang gaib. Bisa juga kalau orang waktunya sudah sampai, maka pembimbingnya adalah guru murabbi sahibul wilayah. Nah, guru datang menajari kita. Bisa juga ke atas lagi, nama lajari adalah Nabi Muhammad SAW. Ada di Jawa Timur itu seorang masih muda, sudah berkhalwat hidin itu kurang lebih 20 tahun. Nah, berkhalwat di dalam kamar aja, ngarannya adalah Habib Zain bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sagab. Hidin itu berkhalwat masih sampai ini. Umur hidin 40 lebih. Jadi sudah 20 tahun. Jadi masuk khalwat hidin itu sudah umur 20. Sampai ini 40 lebih belum keluar. Karena apa? Karena hidin itu disuruh langsung oleh Rasulullah. Nah, diisyaratkan disuruh untuk berkhalwat. Kenapa hidin jadi nikmat dan nyaman ketika berkhalwat itu? Kenapa? Karena dalam berkhalwat itu asik sudah. Ini asik, mansuk, wajdan, kemudian sukun. Nah, jadi dalam berkhalwat itu ada kemana-mana lagi, awak nyaman, tenang, rami, benar. Kada ada laparan, kada ada susah, kada ada gelisah, karena ada pembimbing dan ada yang menjamin. Makanya mampu sampai 20 tahun. Seperti kisahnya Imam Sunan Kalijogo kan, berkhalwat. Betapa kalau bahasa orang betapa kan? Itu berkhalwat dalam Islam, berkhalwat. Itu saking nikmatnya memejamkan mata sampai lawas benar. Ya.
sampai raos panar. Dan banyak orang kayak itu, banyak kayak itu orang tuh. Kadang-kadang hidin itu ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjagai alam semesta ini supaya jangan meimbangi itu lah. Supaya maksiat dan kebaikan, jadi ada yang tukang zikir, yaitu mesinnya menggerakkan supaya ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kada hancur bumi ini. Itu bakal wadah. Kalau kita nih, karena kita kada ada perintah, karena kita kada ada jangan coba-coba masuk hutan. Lain kita, lain makamnya. Lain makamnya, lain sudah wayahnya kita. Nah, kalau kita hendak belajar bisa aja di rumah. Belajar di rumah, meluangkan waktu aja. Lain halwat, sabujurnya lain. Belajar berham. Bisa sambil meluangkan waktu kan. Iimbah isaka, imbah subuh kah. Tujuannya kaina ada aja kita Allah Ta'ala memberikan kabar ataupun gertik hati kita ada aja. Hasilnya di situ kita, hasilnya ada. Ya pasti ada hasilnya. Nah, apakah ketenangankah diberikan oleh Allah Ta'ala? Apakah ada gertik hatikah, kepahaman tentang agama? Nah, itu adalah kadakawa didapatkan tentang ilmu gaib itu kecuali melewati khalwat. Nah, khalwat kita tuh ya ibaratnya yang kita sudah pernah kita pelajari kan tentang diri kita, bahwa diri kita itu adalah kita kembalikan kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nang puncaknya sudah. Itu setinggi-tingginya kita bertafakur. Kada ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kada ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Adapun yang di bawahnya itu memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala bisa juga. Nah, sambil dipikirkan yang ada di awak kita nih nah. Nah, misalnya akhirnya hasilnya adalah syukur. Syukur. Mujahidin di sini lagi lah. Man sa'anahu atatalla'u lijalika wal bahsa anhu waliyajtaniba suhbata man la yatatawarra'u fi mantiqihi wa la yadbatu lisanahu 'anil irtisyari fi dakhil ghibah wal waqi'ah wa ta'ridi bi ta'ni 'anil nasi wa qadhi fihim fa inna dhalika mimma yaqdihu sifal qalbi wa addi ila irtiqabis musakhatir rabbi fal yajhar al mu'tazilu wa yufarrihu minhu wa yufirra minhu firarahu min asadi. Nah, ini jahidin gara-gara tuh bergaul kan, gara-gara bergaul kemudian tujuannya untuk menggibah, lebih baik kita lari. Seperti mana kita lari daripada ada macan tutul, macan, maka itu lebih daripada itu kita larinya. Takutannya tuh, jangan sampai berikit orang berpandir tentang menggibah orang, apalagi yang digibah adalah ulama. Nah, keburukan ulama kita nih ibaratnya walaupun kada umat berpandir mendengar sama juga. Berikit di hati, akhirnya itu akan merusakkan di hati. Maka jahidin di sini, maka larilah oleh engkau lebih daripada engkau lari daripada macan yang sedang meraung. Meraung kan? Meraunglah. Kemudian mujahidin lagi wala yastami'u ma fi kulli makanin albattata. Nah, bagi orang beruzlah tadi atau berhalwat tadi sama sekali kada bergaul orang. Kada bergaul, banyak orang. Makanya bubuhannya nih akhirnya kalau di rumah dicari orang, kalau di pondok dicari orang, tahu alamat. Maka kada kawa kada namui.
makanya hidin kada bahabar kamana tujuan sakalnya sorangan ke hutan. Nang hutan tadi kada di jalan, karena untuk tujuan menjauhi daripada lingkungan. Waliyatanaqqara ila kullaman yata'arrafu lahu mimman hadza sa'nuhu minal mansubi ila din fadlan an ghairihim. Nah, mujahidin jangankan bagaul lawan orang biasa, lawan orang alim pun ditinggalkan. Nah, sama-sama alim, sama ahli-ahli agama, itu ditinggalkan jahidin. Apalagi orang-orang yang kada alim, lebih-lebih lagi. Kemudian nah, siapa saja orang lebih baik nak alim kan kada, maka itu harus ditinggalkan mujahidin. Mislu jalisi su'i kamisl kirani lam yuhrikka bisirrurihi walika bika min rihihi wa fil akhbari as-salifati. Mujahidin, orang tuh nah gara-gara bergaul walaupun kada berpandir, kada umpat bercampur, itu akan terpengaruh kena. Seperti mana orang tuh sedang membuat asap. Ibaratnya kalau orang mau arang kan, kita berparak di sana, maka kita akan tercium juga asapnya. Bahkan kalau saking paraknya, kita pun akan muring haram juga. Nah itu. Maka jahidin di sini haruslah kita menjauh daripada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala auha ila Musa alaihi salam, ya ibnu Imran kun yaqazanan wartada li nafsika ikhwanan wa qulu akhin aw sahibin la yujawiruka an mibrati. Hai Musa, ujar Allah taala, hai ibnu Imran. Nah, sekalinya orang tua daripada Musa ini adalah Imran. Jadilah engkau tuh memelihara diri, jaga diri maksudnya. Jangan sampai engkau tuh berkawan, bebarengan. Karena setiap kawan itu tidak bisa menolong engkau. Nah, ini dalam khalwat maksudnya lah. Ini masalahnya yang kita bahas masalah bab khalwat. Kina ada lagi namanya bab ikhwan muslimin, saling tolong menolong ada juga. Karena di sini ibaratnya kita kisahkan orang ini hendak membersihkan hati, maka salah satunya menyaurang. Bahwa laka aduun, karena sesungguhnya kawan itu adalah musuh. Nah, ketika dalam berkhulwat musuh aja. Wa Allah taala ila Daud alaihi salatu wasallam faqala ya Daud ma li araka muntabijan wahdaniyan faqala ilaihi qulitu al-haqqa min ajlika faqala ya dakun ya qajan wartada li nafsika akhdanan wa qulu khadnin la yuwafiqu ala mibrati fala tusabihi fa innahu laka adun wa yaghsi qalbaka wa yuba'idka minni. Ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, hai Nabi Daud, jagalah diri engkau daripada bakakawanan. Karena setiap bakakawan itu kadang-kadang kada cocok lawan engkau. Dan kada kawa membuat aku jadi senang. Maka oleh karena itu engkau jangan bakawan, hai Nabi Daud. Sesungguhnya bakawan itu adalah musuh dan akan mengeraskan hati engkau dan akan menjadikan jauh engkau kepadaku. Nah,
Ini jadi ibaratnya setiap nabi-nabi itu sekalinya ada halwatnya. Nabi Daud disuruh berhalwat, Nabi Musa disuruh berhalwat, Nabi Muhammad pun juga berhalwat. Hidin pernah 40 hari berhalwat di Gua Nur lah, Gua Hira. Tapi sekali itu aja. Tapi kalau sudah dapat namanya hidayah, kada berhalwat lagi, kecuali ada perintah. Nah, tujuannya daripada kita berhalwat itu adalah supaya dapat hidayah. Hidayah yang kita sebutkan kemarin adalah hidayah mutlak, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah hidin membimbing kita dalam kehidupan kita, itu cukup sudah. Ujar saya itu kan Muhammadun basarun la kal bashari bal huwa al-yaqutun bainal hajari kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Muhammad itu adalah bagaikan yakut merah. Yakut merah yang sangat besar nilainya. Kemudian yakut merah itu adalah sangat mulia. Sama aja batu kan, tetapi beda nilainya. Dan siapa-siapa di hatinya itu ada Rasulullah, maksudnya memberikan hidayah, petunjuk. Baik ia merasa di hatinya aja mendengar, hatinya nih bepandiran Rasulullah, atau diarahkan jasadnya oleh Rasulullah, zahir dan batin, maksudnya zahiran dan batinan, maka itu cukup sudah. Sekali itu. Nah habis itu ada bahalwat lagi hidin. Sudah dapat sudah. Seperti Rasulullah berhalwat dapat Nabi siapa? Dapat malaikat Jibril. Habis itu kita Jibril itu datang suaranya lagi. Nah kayak itu juga orang-orang yang berhalwat tujuannya itu supaya mendapatkan Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Puncaknya daripada ihdinas siratal mustaqim yang memberikan petunjuk adalah Rasulullah. Apabila sudah dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kita kawak berhubungan lawan Rasulullah dan dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi makanya pentingnya orang itu berhalwat dulu, menyucikan dulu. Nah dahulu kan kita bepada itfan wujudaka bi ardil khumul dulu kan. Kemudian riya hilangkan, syirik hilangkan, kemudian riya, sum'ah dan sebagainya, ujub dan sebagainya dihilangkan dulu. Itu hanya berhalwat pulang. Nah, jadi banyak benar untuk pembersihan hati ini banyak caranya. Jadi salah satunya adalah dengan cara berujlah menyendiri. Tujuannya supaya mendapatkan hasil, bukan sekadar kada ada hasil, kada ada guna kita. Nah, seperti orang mendulang kan susah payah, susah payah hanya mendapatkan hasil emas misalnya 1 kilo. Nah, boleh kayak gitu. Nah, atau intan misalnya kayak hintalu burung. Boleh sudah ini. Hasil saya kenapa bela lawas, bela palapah. Sudah berkajut kan. Nah. Jadi kalau sudah hasil boleh kayak sudah. Karena orang ini kadang-kadang diperlukan orang juga untuk jadi petunjuk bagi yang lain sebagai penjarama perlu hidden. Tapi karena sudah dapat intan nangkai hintalo, ibaratnya boleh kayak sudah. Nah, cukup sudah dah. Selamat sudah dunia akhirat. Nah,
Jadi pulang Jahidin di sini ada satu perkataan daripada Abi Ishaq Ibrahim Ibnu Mas'ud Al-Labari, fakhuf abna'a jansika wakhsha minhum kama takhsha daragima wasabtai wa khalidhum wa jayyilhum hajra wa kun kasamiri ida limastan. Takutlah Allah engkau akan jenis-jenis manusia sejenis engkau, maka takutlah engkau daripada mereka seperti mana kamu takut dengan macan dan harimau, dan bergaul dengan mereka, dan jauhkanlah daripada mereka dengan sebenar-benarnya menjauh. Jadilah engkau seperti mana Samiri ketika di tempat kamu. Samiri ini adalah Musa Samiri. Inya waktu dahulu ada ngarnya Musa Samiri, ada Musa Nabi Musa. Samiri ini dari kecil yang tukang pelihara adalah malaikat Jibril, diasuh. Tetapi ketika ujung-ujungnya murtad, menyembah sapi. Kalau yang satu lagi Nabi Musa dipelihara dari kecil oleh Fir'aun, ujung-ujungnya jadi nabi. Jadi ibaratnya hidayah itu kadang menentukan juga gara-gara pendidikan. Abah mamanya anak kiai, keturunan kiai, dari kaki-kakinya kiai, mondok di situ. Anaknya bisa juga kada baik. Tapi ada juga orang tuh di luar kada bisa nasab yang jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak jadi baik, bisa jadi baik gitu. Jadi disinilah kita namanya rahmatan lil alamin, itu bisa aja di mana aja. Rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menitipkan rahmatan lil alamin ini kawa di mana aja. Pada siapa aja. Dahulu kada beragama, akhirnya beragama. Makanya di sini ujah Imam Ali karamallahu wajhah, kita tuh harus memikirkan kita diri kita seorang, apakah kita nih selamat terus sampai mati. Melihat orang tua, maka kita menganggap orang tua itu lebih baik daripada kita. Karena apa? Karena Tuhan banyak amalnya daripada kita. Melihat kekanakan, anggapan kita hidin lebih baik daripada kita kekanakan tadi karena sedikit dosanya. Melihat orang kada beragama lalu kita wah ini agama nah ini kada tahu kita nang kada beragama tak keluar gara-gara sesuatu. Makanya mujahidin takutlah selalu dan sangka baiklah selalu lawan orang lain. Ujah Imam Al-Ghazali lagi, hendaklah kita melihat orang lain itu seperti mana Sidin itu adalah anak raja, sedangkan kita adalah hamba sahaya yang perlu dengan raja atas perhatiannya. Hendak dinaikkan pangkat kita ataupun dibebaskan menjadi kada budak lagi. Sedangkan orang lain tadi ada anak raja, tasarah hidina anak raja. Anak kayak apa? Nah itu perhatian hati kita lawan orang lain. Maka di sini ibaratnya kita tuh punya Rahman dan Rahim dalam hati kita memandang orang lain. Kada sependapat ya kalau kita, kada searah lawan kita, tetap kita takjim menghormati. Kada sealiran. Makanya ujar Allah Subhanahu wa taala, kita tuh sudah diwarisi macam-macam orang nih diwarisinya, yang mendapat warisan nih macam-macam. Ada yang ketujuh di bidang ilmu sufi, namanya zalimul nafsi, ngarannya dalam Al-Qur'an dah.
Jadi mewarisi daripada orang yang menjalami hatinya, menjalami dirinya. Ada lagi orang tuh mendapat warisan adalah muktasid, sadang-sadang aja. Bersyariat iya, kemudian tak hakikatnya juga ada. Tetapi ada juga orang tuh sabiqul bil khairat, yaitu orang yang menghitung pahala ada juga. Nah, jadi sudah terbagi. Gitu. Jadi kita ini tasarah aja pilih kita. Nah, mana? Apakah kita menghitung pahala kah? Ya, pokoknya ganjaran banyak cari pahala. Dihitungnya terus. Dihitung. Padahal itu kan cuma pancingan haja. Tapi yang paling tinggi adalah ilmu ini, kepahaman adalah bertauhid, itu yang paling harus. Karena kalau kada bertauhid, orang tuh ditakut-takan kada bernilai. Nang kaya apa haja amaliyahnya, amun tauhidnya masih merasa seorang yang harap, maka itu adalah apa juga orang tuh mengaku itu adalah disebut ada riya ataupun syirik khafi disebut. Tapi kalau kita bulikakan, kita keramakan diri kita bahwa diri kita ini adalah sebenarnya ataupun hakikatnya adalah Muhammad, maka disitulah puncak ikhlas. Ada lagi diri kita, sebertaan Muhammad sebertaan. Nah, itu kita nanti dibahas dalam kitab Imam Abdul Qadir Al-Jalani. Nah, itu banyak diceritakan tentang namanya Nur Muhammad, asal usul diciptakan dan asal usul yang diciptakan apa. Nah, di situ tuh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Wabil uzlati aidan yastami'u hammuhu wa yaqif fi jatillahi azmuhu bi khilafil khalati fa innaha tafarraqa al-hamma wa tad'if al-azmi faqad qila anna al-'abda liyaq'ida fi khalwatihi ala hisalin min al-khairi ya'maluha fa ijan kharaja ila an-nasi halalahu alaihi dzalika aqdan hatta yarji'a ila baitihi wa qad in halaba al aqda kullaha. Nah, mujahidin di sini apa yang disebut berujlah itu adalah karena di hati kita ini ada ikatan yang kada baik. Makanya kita bakal waktu maka akan memutuskan tali-tali kerusakan. Tetapi mujahidin kalau sudah talapas sebertaan daripada tali tersebut, boleh kayak sudah, boleh ke rumah kayak biasa, berkumpul anak bini kan. Nah, misalnya kita mampu di rumah tu berkhalwat barang 1,5 jam. Kalau kada mampu lagi barang di 15 menit. Kada mampu lagi ya sama mempunyai. Dan diharapkan mudah-mudahan yang sedikit itulah kalau diterima. Kalau itulah ikhlas. Nah, itulah ibaratnya membuahkan hasil. Jadi kembali kepada ke rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu la tujalisu al-mauta wa tamutu qulubuhum. Qila wa minal mauta wa man al-mauta? Qala al-mahbubu lidunya ar-raghibu fiha. Nah, ujah daripada Isa alaihissalam, kamu jangan berduduk satu majelis lawan orang mati. Ujah Nabi Musa, jangan berduduk lawan orang mati. Maka ditanya, siapakah yang orang mati tersebut?
yaitu orang yang suka lawan kehidupan dunia aja. Suka lawan kehidupan dunia, itu orang mati. Nah. Kemudian kalau gara-gara bergaul tadi, maka hati engkau umpat mati juga. Nah, maka perlulah kita berkhalwat supaya hidup bergaul lawan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati kita jadi hidup. Ini menurut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian qala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhafu ma akhafu ala ummati da'fal yakin wa da'fal yakin innama yakunu min ru'yatil ghuflah wa mukhalati arbabil batalah wal qaswa. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling saya takuti kepada umatku adalah lemahnya iman dan yakin. Maka ditanyakan oleh orang, apa yang disebut lemahnya iman dan yakin? Ujahidin, orang yang lalai. Kemudian suka berkumpul lawan orang ahli batil. Nah, berkumpul ketujuh. Padahal kadada gitu, kadada kepentingan di situ orang. Jadi kadada kepentingan kita di situ, kadada 4 jual ke 7 di situ bergaul-gaul kan. Ibaratnya hakun mendengarkan, hakun menukar masalah orang. Orang masalah ibaratnya keluarga, rumah tangga, hakun mendengarkan. Umpat nimprong juga. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takut kayak itu akan melemahkan iman, akan melemahkan keyakinan, dan akan merusak hati. Qala Abu Talib Al-Maki radhiyallahu anhu wa adur ma ubtila bihi al-adu adkhala wa amalu bi halakihi wa sudra li hujabihi wa ba'dahu da'ful yaqin lima mu'ada min al-ghaib wa tu'adu alaihi bis syahadah. Nah, jahidin, ini Abu Talib Al-Maki ini ahli sufi dan ahli tasawuf yang terkenal. Mujahidin, tidak ada yang lebih payah, lebih menderita balanya, melebihi daripada seorang hamba apabila ia beramal, maka amalnya itu dalam kehancuran. Siapa itu jahidin? Yaitu orang yang lemah keyakinan tadi. Ya, beramal aja tapi kada yakin. Ilmu aja tapi kada yakin. Karena apa jahidin kada yakin? Karena kada yakin daripada yang gaib. Dan kada percaya dengan perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisyahadah. Karena kalau kita ibaratnya lemah iman, ibaratnya timbulnya kekhawatiran. Setelah khawatir, akhirnya ada sujud dengan Allah taala, buruk sangka. Akhirnya memprotes, kenapa aku nak kain aja? Habis itu menuduh Allah Subhanahu wa taala kada adil. Nah, itu banyak efeknya pian gara-gara lemah yakin, lemah iman. Kemudian ibaratnya gara-gara lemah iman, apapun yang terjadi dalam dirinya, inya tuh seperti kada menerima. Mengeluh, seharusnya aku nak kaya ini, seharusnya kada kaya ini. Kenapa? Bagaimana? Nah, itu tuh merusak iman tuh. Kalau bisa kita ucapan yang ibaratnya memprotes tuh jangan dikeluarkan. Apalagi dalam hati. Itu adalah melemahkan iman. Pokoknya apa-apa yang terjadi dalam diri kita, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu tuh datang sakit kah?
datang sugih ga. Pokoknya bersyukur terus. Apabila sabar, ibaratnya alhamdulillah, ya, bersabar depan. Apabila nang susah tuh bersabar, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan disuruh kayak itu kita. Apabila yang nikmat, kita bilang alhamdulillah. Kayak itu. Makanya wali-wali Allah itu didatangkan hidin bencana, hidin kada mau mengucapkan ngolongso bahasa Jawa doang. Nah, artinya apa bahasa kita tuh? Apa hati kada nyaman doang Pak? Kalau bahasa Jawa ngolongso kayak ngolongso. Ibaratnya kalau bahasa Banjar tuh apa ya? Hati kita nyaman lah. Galau. Tapi memprotes, hati memprotes. Itu kalau wali, pangkatnya wali, maka akan dicabut kewaliannya. Kalau wali itu. Kalau nabi, dicabut kenabiannya. Misalnya sakit datang, aduh, ya, dicabut tuh walinya. Makanya apapun yang datang lawan siden, sakit kah, menderita kah, paling-paling la haula wala quwata illa billah. Kada wani memprotes kalau ditambahi hidin. Ditambahi hidin. Karena Nabi Zakaria pernah dulu kan hidin dah dikejar oleh orang-orang, hendak dibunuh. Masuk ke dalam pohon. Ime itu ditebang orang pohon. Ya. Mengucapkan ibaratnya aduh. Ujar Allah Ta'ala berfirman, hai Nabi Zakaria, kalau seandainya engkau sekali lagi mengucapkan aduh, aku cabut kenabian kamu. Maka dirasakan sampai mati digergaji orang kan. Jadi wali-wali kayak itu juga. Kada boleh aduhnya pakai. Akai, aduh sakit, mengeluh, kada boleh mengeluh. Apapun yang terjadi, tetap dinikmati aja. Makanya yang kita baca semalam ada kalau ulama, wali, abdal berada dalam gua, awaknya penuh dengan nanah dan darah. Kemudian setiap hari lalat ataupun berangak mahurunge tetap jadi sembahyang. Kada peduli hidin nak ada tak? Kada peduli hidin tetap jadi sembahyang. Kenapa? Pian ibaratnya wali Allah. Kenapa kada hendak meminta disegerakan, disehatakan penyakit pian Jangan sampai nangka ini uji hidin kada wani, kada badab. Apa yang terjadi itulah kehendak sidin. Dahulu ada diceritakan Imam Malik tuh, Imam Malik di Madinah ini pernah ini 7 tahun kada sembahyang berjamaah Jumat. Ada tuh kisahnya. Imam Malik ini 7 tahun kada berjamaah, kada sembahyang berjumatan. Seorang ahli fikih mazhab Imam Malik kada berjamaah din. Maka orang waktu itu di Madinah tumbur. Kenapa aja imam kada sembahyangan lagi? Kada sembahyangan lagi. Padahal pengarang kitab gurunya Imam Syafi'i. Yang terkenal adalah kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i sebelum berguru lawan Imam Malik hafal berdahulu hidin kitab tuh. Jadi hidin ini kada mau berkisah. Kenapa? Kada sembahyang ke masjid. Kalau kita ada tetamu orang kada sembahyang ke masjid, jangan terlalu husnuzon, suujun dulu. Kalau ke Makkah. Kalau ke Makkah hidin kan. Sekalinya hidin ini menjelang ajalnya berkisah. Menjelang ajal inilah
Sebelumnya Hidin kada berkisah, menjelang aja kada berkisah. Karena kalau berkisah terlebih dahulu takut Hidin ini ibarat protes berkisah, mengeluh, dan wali haram hukumnya mengeluh, haram hukumnya mengeluh. Jadi Hidin tahulah bubuhan pian, aku ni kada ke masjid, kada berjumatan, aku ni ujur. Hidin ujurnya apa? Ujar Hidin, yang pertama aku ni bisi penyakit wasir. Wasir kalau lah, abien, berdarah terus. Dan aku kada kawa ke masjid, pasti berdarah. Dahulu kira-kira kada ada pimpes. Nah, yang kedua, kenapa pian kada berkisah dari dulu aja? Kami ini abot nih, bukan ahli fikih nih ya. Ujar Hidin, kalau aku berkisah arti kada aku mengeluh. Kalau aku berkisah Hidin aku mengeluh. Sedangkan kami hukumnya haram mengeluh. Karena aku ajal parat, aku kisahkan aja supaya kada suujun lawan aku. Nah, imbah itu berkata itu beberapa saat meninggal Hidin. Ini gambaran ya, kalau kita ada orang di kampung ada sembahyangan, ini masalahnya orang kada sembahyangan tuh bisa ujurnya bisa karena berpenyakit kan, bisa ujurnya tuh orang tuh kasap sudah. Kasap. Saking kasapnya tuh kada kawannya kami sakit. Nang dilihatnya macam-macam kan. Nah, itu artinya kita perlu suujun ja orang. Pokoknya hidup kita ini suujun ja. Husnujun ya. Gawian kita tuh apabila kita sedikit-sedikit suujun, kalau bujur pun orang, salah pun kita. Nah, lihat. Tuntutannya dah. Dan berakibat benar lawan kita. Jadi husnujun, baik sangka. Bahkan baik sangka inilah pernah diceritakan dalam kitab ini juga adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Hidin diundang sholat jenazah. Ramai orang di masjid kan. Di Baghdad situ mewah masjidnya, banyak ulama-ulama. Imbah itu tiba-tiba ada seseorang nih, baik rupa, baik benar rupanya. Tanda-tanda ahli orang soleh itu ada. Sekalinya minta-minta. Maka berkritiklah hati Imam Junaid Al-Baghdadi. Orang aja sehatnya, bagusnya awak, minta-minta aja dalam hati nih. Dalam hati aja ini. Boleh ke rumah kada kawa ini guring. Kada kawa guring. Ngarnya orang soleh kalau ditagur langsung. Orang soleh tuh ini kalau bermaksiat langsung ibaratnya kesusahan tuh langsung dibalas di dunia. Kalau kita ibaratnya bermaksiat yang kada dibalas, berarti kita kada orang soleh tak? Jadi Hidin kada kau guring, lalu Hidin ini ada suara gaib ini. Ikam tu si Junita bisa salah, namanya adalah menyangka buruk lawan orang. Sekarang engkau minta maaf lawan Sidin. Tuh Sidin ada di pinggir sungai Nil. Sekalinya Hidin ini ada di sungai Nil berduduk. Sekalinya Hidin ini wali Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tujuannya untuk mentes para wali-wali yang lain. Akhirnya Imam Junaid Al-Baghdadi minta maaf dan minta ampun. Akhirnya Hidin kembali lagi normal, jadi wali Allah lagi. Jadi wali ini masya Allah, luar biasa ya. Makanya apabila Hidin berdoa makbul, apabila Hidin menyumpah makbul juga. Antara dua. Makanya beradab kita. Apabila Hidin menyumpah makbul, walat, dan kualatnya ini kada ada maafnya. Kada ada maafnya.
Karena apa? Uja Allah Ta'ala, man aja waliyan fakat ajantu biharbi. Barang siapa wani lawan waliku, aku utus di muka bumi ini waliku, maka aku kada ampuni, maka aku akan umumkan di muka bumi ini terjadi perperangan. Maksudnya bakalah ya kita. Maka karena Allah Ta'ala sarik, malaikat pun sarik. Malaikat sarik, binatang-binatang di muka bumi pun ikut sarik juga. Itulah. Mudah-mudahanlah kita ya kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nur cahaya, dan kita mudah-mudahan mendapatkan rezeki mutaba'ah bi Rasulullah zahiran wa batinan. Bisyaril al-Fatihah. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik, nawwir qulubana bihidayatik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.